Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan e-bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang sistem backup data dalam e-bisnis. Nah, materi ini ya nanti akan membahas tentang pengertian, jenis dan sistem backup data. Tujuan pembelajarannya, mahasiswa nantinya memiliki pengetahuan dan pengertian ya tentang mahasiswa nantinya memiliki pengetahuan tentang pengertian dan jenis sistem backup data ya, dan nanti seluk-beluk terkait dengannya ya. Nah, pengantar dari materi ini ya, dari fenomena yang saat ini cukup viral ya di Indonesia ya, mengenai itu ya, teretasnya sistem PDN atau Pusat Data Nasional ya, yang teretas ya atau kehack lah gitu ya. Dan di sini itu ya, ada kata kunci tidak bisa pulih seperti ini ya. Nah ini semestinya yang bisa dihindari ya dari kita semuanya yang sadar mengenai pemeliharaan sebuah server komputer yang nanti akan berguna dalam bisnis ya. Nah kemudian kalau misalnya suatu sistem server data terpusat atau pusat atau nasional ya yang mengalami gangguan dan datanya tidak dipulihkan, itu ya istilahnya bagi kita ya malu-maluin atau tabu gitu ya. Kita sebagai orang yang belajar IT ya semestinya hal seperti ini ya, kalau memang itu data yang penting tidak semestinya terjadi ya. Nah oleh karena itu ya, berangkat dari isu tersebut ya, kita di sini coba mempelajari mengenai apa itu PDN ya. Nah ini dikutip dari kominfo.go.id ya, bahwa server PDN adalah fasilitas sistem elektronik dan komponen untuk keperluan penempatan data, seperti melakukan penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data. PDN ini nanti memiliki fitur atau layanan seperti governance cloud computing ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari bahwa itu ya, e-government itu nanti bagian dari e-bisnis ya. Nah ini nanti di e-government cloud computing ini di dalamnya ada ekosistem PDN yang disediakan oleh Kominfo. Jadi hal-hal yang terkait yang memanfaatkan data PDN itu nanti akan disediakan dalam server PDN tersebut. Sistem PDN terintegrasi dan terkonsolidasi dengan pusat data instansi pemerintah pusat ataupun daerah ya. Jadi nanti tujuannya ya agar data-data yang ada di pusat dan data yang ada di daerah itu nanti mudah dikonsolidasikan, mudah dicocok-cocokkan ya, dan mudah digabung-gabungkan, kurang lebih nanti seperti itu. Kemudian penyediaan platform proprietary dan open source software PDN ya. Jadi nanti ada platform-platform yang memang berbayar ataupun yang open source ya, yang sumber terbuka untuk PDN. Mendukung penyelenggaraan aplikasi umum ataupun khusus SPBE ya, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Jadi memang pemerintahan modern zaman sekarang pendekatannya adalah penyelenggaraan atau pendataan dan dokumen-dokumen yang berbasis elektronik, serta penyediaan teknologi yang mendukung big data dan artificial intelligence bagi IPPD atau informasi penyelenggara pemerintah desa ya. Jadi isu tentang big data ataupun artificial intelligence saat ini memang secara bertahap diadopsi oleh sistem pemerintahan negara manapun ya. Mungkin di kita mungkin agak lambat ya, tapi di negara-negara lainnya yang lebih maju, lebih modern, ini sudah menjadi isu utama dari sebuah penyelenggaraan negara. Nah untuk target layanan dari PDN sendiri ya, kita ini di pengantar akan membicarakan di awal mengenai PDN ini ya. Targetnya yang pertama adalah efisiensi belanja dengan mengurangi duplikasi belanja. Jadi nanti kalau dalam suatu itu ya pengadaan ya atau penyelenggaraan pemerintahan ya harus mengadakan barang-barang tertentu atau jasa-jasa tertentu, misalnya sudah ada di pusat ya maka daerah tidak perlu mengadakan, atau sudah ada di suatu daerah maka daerah yang lainnya tidak perlu mengadakan, kalau memang informasinya sudah bisa nanti terintegrasi ya, bisa saling mengetahui nanti, sehingga pemborosan yang kaitannya dengan belanja ulang atau duplikasi belanja itu nanti harapannya bisa dihindari. Kemudian yang kedua, mempercepat konsolidasi data nasional. Jadi nanti data-data nasional selama strukturnya jelas ya, maka nanti bentuk dari pendataannya ya nanti mudah dikonsolidasikan, mudah nanti kalau ada isu sinkronisasi, kemudian isu pencocokan data itu nanti akan mudah dilakukan selama ada pusat data nasionalnya yang menjadi induk dan menjadi rujukan ya bagi pendataan-pendataan di tempat-tempat yang lainnya ya.
Kemudian yang ketiga adalah integrasi pelayanan publik nasional. Nah, ini sangat mungkin dilakukan selama datanya itu strukturnya jelas dan nanti seragam ya antara apa yang ada di pusat dengan yang ada di daerah. Karena kalau tidak seragam, nanti mengolah datanya, mengkonsolidasikan, kemudian mengintegrasikannya juga akan semakin sulit dan itu membutuhkan energi yang itu ya cukup banyak ya. Nah, oleh karena itu dengan adanya Pusat Data Nasional ini nanti tujuannya agar nanti pengelolaan data ya di daerah maupun di pusat ya, sekalipun nanti mungkin berjalannya tidak berbarengan, selama struktur datanya sama ya dan strukturisasinya juga jelas ya, maka nanti ketika akan dilakukan konsolidasi akan lebih mudah ya. Yang terakhir adalah menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi WNI ya, karena terus terang ya saat ini ya orang Indonesia termasuk ya data-data pribadinya yang menyimpan justru pihak swasta yang menyelenggarakan fasilitas-fasilitas media sosial, sementara negara sendiri malah justru ketinggalan update dari data-data warga negaranya. Maka dalam hal ini menjadi perlu ya bahwa sebuah negara harus mengelola data nasional terpusat sendiri, sehingga nanti lebih tahu detail mengenai warganya daripada pihak-pihak swasta, apalagi swasta asing ya. Itu saya kira menjadi hal yang tabu dan cukup ketinggalan ya bagi suatu negara kalau tidak segera mengadopsi pusat data nasional ya. Nah, berangkat dari situ ya kita berikutnya lihat ya mengenai riwayat pengembangan dari PDN itu sendiri ya. PDN pertama kali dibangun di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ya. Kemudian yang kedua dibangun di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kemudian ya yang ketiga ya dibangun di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, PDN tersebut juga berguna mendukung pusat pemerintahan di IKN, di itu ya Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota itu ya Ibu Kota Nusantara yang direncanakan ya. Jadi kalau memang nanti ini bisa benar-benar diimplementasikan, maka kedepannya Indonesia bisa memiliki itu ya pusat informasi yang cukup kuat dan nanti berdaulat lah, tidak tergantung pada data-data yang dari luar negeri ataupun dari itu ya swasta ya. Nah, berangkat dari hal tersebut ya kita berikutnya akan membahas mengenai pentingnya sistem backup ya. Yang pertama adalah perlindungan terhadap kehilangan data ya. Jadi dari kasus ya bahwa PDN itu diretas, kemudian datanya tidak bisa dipulihkan ya. Kemudian tadi kita melihat ya bagaimana itu ya perkembangan dari PDN ya, kemudian apa manfaat-manfaatnya dan rencana-rencana tujuan dari PDN itu ya. Kemudian di sini ya kita melihat ya seberapa penting sih bahwa data itu perlu di backup ya. Ini untuk kasus kehilangan data itu ya, maka perlu ada upaya perlindungan terhadap data ya. Karena apa? Kehilangan data dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kesalahan manusia, kerusakan perangkat keras, serangan malware, atau bencana alam. Nah, backup ini nanti memastikan bahwa data yang hilang dapat dipulihkan. Jadi seandainya servernya kebakaran atau diserang oleh suatu malware yang mungkin sangat berbahaya begitu ya, maka pengelola dari server data pusat itu nanti tenang-tenang saja, tinggal kembalikan saja dari backup-nya itu nanti maka data sudah bisa dikembalikan dengan aman ya. Jadi orang bekerja keras merusak suatu server ya, selama kita punya backupnya kita mudah aja mengembalikan data tersebut ya, sehingga orang yang berupaya keras tersebut ya seolah-olah sia-sia pekerjaannya ya. Nah, jadi ini menjadi penting backup data. Kemudian yang kedua, pencegahan terhadap kerusakan perangkat keras. Ini jelas sekali ya bahwa perangkat keras seperti hard drive memiliki umur terbatas dan dapat rusak kapan saja. Dengan adanya backup, data tetap aman meskipun perangkat kerasnya nanti mungkin mengalami kegagalan, kerusakan, kehilangan ataupun itu ya hal-hal yang lainnya yang menimbulkan itu ya datanya hilang ya. Kemudian berikutnya adalah perlindungan terhadap serangan cyber. Nah, ini yang terjadi pada PDN saat ini yang heboh di media massa dan media sosial ya. Serangan seperti ransomware dapat mengenkripsi data dan meminta tebusan ya. Backup yang baik memungkinkan pemulihan data tanpa harus membayar tebusan ya. Jadi kalau memang itu ya yang menjadi layanan publik secara langsung itu terserang ya, maka tinggal kembalikan saja dari backupnya itu ya. Itu akan lebih mudah, itu menjadi menjadi
manajemen dari resiko. Jadi resiko-resiko seperti itu ya tetap bisa saja terjadi, tapi selama kita punya backupnya akan lebih mudah menangani hal tersebut seandainya ada resiko dalam kondisi yang terburuk ya. Kemudian berikutnya adalah pemulihan dari kesalahan manusia ya. Kesalahan manusia seperti penghapusan data yang tidak sengaja bisa diperbaiki dengan mudah jika ada backup yang tersedia ya. Kemudian berikutnya adalah compliance and regulasi ya. Banyak industri yang diatur oleh regulasi yang mengharuskan penyimpanan data dalam jangka waktu tertentu ya. Backup ini nanti membantu memastikan bahwa organisasi tetap mematuhi regulasi ini. Jadi nanti ini juga merupakan bentuk jaminan ya dan aturan bahwa suatu perusahaan itu bekerja secara profesional, backup ini ya. Nah, selanjutnya adalah kontinuitas bisnis ya. Jadi backup data merupakan komponen penting dari perencanaan pemulihan bencana atau disaster recovery plan atau risk management atau manajemen dari resiko. Ini nanti memastikan bahwa bisnis dapat terus berjalan ya, bahkan setelah terjadi kejadian yang merugikan ya atau yang fatal terhadap sistem data nasional kita atau sistem data bisnis kita ya. Kemudian berikutnya adalah menghemat waktu dan biaya ya, bahwa kehilangan data dapat menyebabkan waktu henti yang signifikan dan biaya tinggi untuk pemulihan. Dengan adanya backup yang tepat nantinya akan mengurangi waktu henti dan biaya yang terkait dengan pemulihan data. Selanjutnya adalah perlindungan terhadap bencana alam ya. Kalau bencana alam saya kira itu ya, semua itu ya, perangkat apapun ya bisa saja terkena ya. Nah, bencana alam seperti banjir, kebakaran atau gempa bumi dapat merusak perangkat keras dan data. Nah, backup ini backup di lokasi yang berbeda memastikan bahwa datanya nantinya tetap aman ya. Jadi konsepnya ya di backup di tempat lain ya. Kemudian berikutnya adalah arsip data ya, bahwa backup juga digunakan untuk mengarsipkan data lama yang mungkin tidak sering diakses tetapi perlu disimpan untuk referensi di masa yang akan datang ya. Nah, jadi penting juga ya kaitannya dengan pengarsipan. Kemudian berikutnya adalah ketentraman atau jaminan keamanan ya. Nah, mengetahui bahwa data penting terlindungi memberikan ketenangan pikiran bagi individu ataupun organisasi, memungkinkan mereka fokus pada aktivitas utama tanpa khawatir tentang kehilangan data ya. Selanjutnya ya, kita tadi berdialektika mengenai seberapa penting sih backup data itu ya. Dan contoh kasus pada PDN atau Pusat Data Nasional kita yang datanya itu ya mengalami serangan dan tidak dapat dikembalikan, kemudian kita masuk ke hal yang lebih substantif ya pada perkuliahan kita, yaitu pengertian backup data ya. Bahwa sistem backup data adalah proses pembuatan salinan, intinya itu ya, terhadap data yang ada untuk melindungi data tersebut dari kerusakan, kehilangan atau kejadian yang tak terduga lainnya ya. Jadi intinya disalin di tempat yang lainnya ya, atau di itu ya, di media-media yang lainnya. Nah, itu sebenarnya konsepnya cuma seperti itu saja ya. Tapi nanti dalam perjalanannya ada hal teknis ya, dan ada hal-hal yang sifatnya pengalaman ya, dan menjadi best practice ya bagaimana membackup data ya. Oke, berikutnya adalah di sini kita lihat mengenai komponen backup data ya. Yang pertama, untuk backup data tentu harus ada sumber datanya ya. Data perlu dicadangkan, bisa berupa file ya, yang perlu dicadangkan ya, database ataupun sistem ya. Nanti semuanya semestinya di backup ya. Berikutnya adalah perangkat backup ya. Nah, perangkat backup ini nanti merupakan media penyimpanan untuk cadangan seperti hard drive eksternal, server NAS ya, kemudian tab drive ya, dan penyimpanan cloud ya. Nah, server NAS sendiri merupakan server yang berbasis jaringan lah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian tape drive ataupun penyimpanan cloud ya. Selanjutnya adalah perangkat lunak backup ya. Komponen ini adalah aplikasi atau alat yang digunakan untuk mengelola dan menjalankan proses backup seperti Acronis, VM ya, ataupun layanan cloud seperti AWS backup ya. Nah, teman-teman yang sudah pernah menggunakan yang mana ya, mungkin coba disampaikan ya di kolom komentar video ini. Kemudian berikutnya adalah strategi backup ya. Ini adalah kebijakan dan prosedur yang menentukan bagaimana dan kapan backup dilakukan, termasuk frekuensi backup dan jenis backupnya, mau full, incremental ataupun diferensial ya. Nah, nanti ini kaitannya dengan itu ya, regulasi dari perusahaan ya, yang menunjukkan kredibilitas mereka ya.
Selanjutnya adalah langkah-langkah sistem backup data ya. Yang pertama adalah identifikasi data penting. Tentukan data mana yang perlu dicadangkan dan berdasarkan kritikalitas dan frekuensinya berubah ya. Nah, jadi nanti seberapa sering data itu berubah dan seberapa penting dari data-data tersebut untuk di backup ya. Selanjutnya yang kedua adalah pilih media dan lokasi backup. Pilih media penyimpanan yang sesuai dan lokasi backup, baik itu onsite ya, jadi satu dengan komputer yang kita gunakan, offsite ya di luar komputer ataupun cloud yang berbasis internet ya. Selanjutnya adalah pilih perangkat lunak backup ya. Pilih dan install perangkat lunak backup ya yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan kita bekerja ya. Yang terakhir adalah konfigurasi backup, bukan terakhir ya, yang keempat ya. Atur perangkat lunak backup ya, termasuk penjadwalan backup, pemilihan jenis backup dan pengaturan retensi data ya. Selanjutnya adalah eksekusi backup awal ya. Lakukan backup penuh pertama untuk mengamankan salinan lengkap dari data kita ya. Yang keenam adalah penjadwalan backup data ya, yaitu mengatur jadwal backup data reguler ya, baik harian, mingguan ataupun bulanan, tergantung dari itu ya, seberapa sering ya data kita mengalami perubahan ya. Sesuai dengan strategi backup Anda. Jadi nanti dan analisis resiko juga ya. Mungkin kalau mengalami serangan begitu ya, misalnya servernya sering mengalami serangan ya atau sering mengalami gangguan ya, itu tentu akan itu ya sebaiknya ya frekuensinya menjadi lebih sering daripada yang mungkin tidak banyak mengalami serangan atau mengalami gangguan ya. Kemudian yang ketujuh adalah monitor dan uji backup ya. Secara rutin pantau proses backup ya. Kalau perlu nanti ada administrator khusus ya yang mengawasi atau memonitoring sistem backup ini untuk memastikan tidak ada kesalahan dan uji pemulihan data secara berkala untuk memastikan backup dapat digunakan saat dibutuhkan. Nah, jangan sampai ya, walaupun kita sudah menerapkan suatu regulasi yang sangat ketat ya, tapi kalau tidak pernah diuji pengembalian ya, itu nanti juga akan resiko karena ketika nanti terjadi serangan dan coba dikembalikan dan tidak bisa ya, itu nanti pekerjaannya akan menjadi sia-sia ya. Kemudian yang kedelapan adalah pemeliharaan dan peningkatan ya. Ini sesuai dengan strategi dan sistem backup yang berdasarkan perubahan kebutuhan bisnis ataupun volume data ya. Jadi nanti perlu juga pemeliharaan dan peningkatan ya. Jadi lihat perkembangannya seperti apa ya, dan lihat juga bagaimana hal-hal yang memang perlu dilakukan ya pada data-data backup tersebut ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada jenis-jenis backup data. Nah, tadi ini sebenarnya di awal juga sudah disinggung-singgung ya. Nanti ada full backup, incremental backup, dan ada differential backup. Nah, ketiga jenis itu seperti apa? Mari kita pelajari. Yang pertama adalah full backup ya. Ini konsep yang saya kira teman-teman mudah sekali melakukan ya. Yaitu merupakan salinan lengkap dari semua data yang dipilih. Ini memakan banyak waktu ataupun ruang penyimpanan karena semuanya di backup ya. Ini mudah sekali juga dipahami. Kemudian yang kedua adalah incremental backup. Ini yang mungkin lebih canggih ya dari full backup ya. Yaitu mencadangkan hanya data yang berubah sejak backup terakhir, lebih cepat dan lebih efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan ya. Ini kalau memang, tapi syaratnya juga harus punya full backupnya di awal terlebih dahulu ya. Kemudian yang ketiga adalah differential backup. Ini nanti mencadangkan semua data yang berubah sejak full backup terakhir ya. Jadi nanti pembackupan terakhir dilihat ada mengalami perubahan atau tidak ya. Ini lebih cepat sih ya daripada full backup ya, tetapi memakan lebih banyak ruang dibandingkan incremental backup juga ya. Karena dia akan menyimpan ya data yang lama dan data perubahannya. Itu memang kelemahannya. Jadi masing-masing model backup ini ya nanti ada kelebihan ataupun kekurangannya ya. Tapi kalau belum ada full backupnya ini juga tidak bisa berjalan ya. Tapi kalau incremental backup membackup itu ya perubahannya dan nanti tidak memiliki itu ya data sebelumnya ya, maka kalau yang benar misalnya data sebelumnya ya, maka ini tidak bisa mengembalikan. Yang ini differential backup mungkin lebih lengkap ya. Tapi nanti kelemahannya yaitu memakan space yang lebih banyak ya. Ya nanti pilih juga ya, pertimbangkan juga dengan fasilitas yang dimiliki. Kalau memang kapasitasnya sangat besar, yang paling baik memang differential backup ini. Tapi kalau lebih kecil tapi menginginkan itu ya perubahan terakhir itu terbackup ya, mungkin ini juga lebih baik ya. Nah selanjutnya kita lihat di sini ada model backup yaitu backup lokal ya. Kalau backup lokal saya kira kita semua bisa mempraktekannya ya, yaitu misalnya yang pertama
hard drive eksternal ya, yaitu menyimpan salinan data pada hard drive eksternal yang terhubung ke komputer. Kemudian yang kedua adalah NAS atau Network Attached Storage ya. Ini menggunakan perangkat NAS atau itu ya yang terhubung melalui jaringan ya untuk menyimpan backupnya ya. Kemudian yang ketiga adalah tape drive ya, yaitu menyimpan data tape ya yang menggunakan backup data skala besar ya, sering digunakan dalam lingkungan enterprise ya. Tapi ini konteksnya lokal, tidak terhubung melalui jaringan yang luas seperti internet. Nah, selanjutnya backup jarak jauh ya. Backup jarak jauh yang sekarang banyak dikenal yaitu cloud backup ya. Ini adalah menyimpan data ke layanan penyimpanan awan seperti Google Drive, Dropbox ya. Kemudian kalau saya sendiri pakainya itu ya Terabox, itu yang gratis itu ya, tapi daya simpannya cukup besar ya. Teman-teman pakai apa? Coba diceritakan di kolom komentar yang sudah dipakai sistem backupnya ya. Nanti ada layanan khusus juga seperti Blackblaze ya dan Carbonite ya, atau apa yang pernah dipakai oleh teman-teman sekalian ya. Kemudian ada juga server jarak jauh ya. Ini menggunakan server jarak jauh untuk menyimpan salinan data, biasanya dengan menggunakan protokol FTP ataupun SGP ya. Ini protokol internet untuk transmisi data ya. Nah, untuk praktek terbaik dari backup data ya, yang pertama adalah 321 rule. Ini adalah simpan 3 salinan data pada 2 jenis media yang berbeda dengan 1 salinan di luar lokasi ya. Jadi nanti medianya berbeda-beda ya, tapi pastikan bahwa satunya di luar lokasi, yang satunya dalam lokasi yang sama ya, untuk memastikan kecepatannya. Sedangkan yang kedua untuk menjamin seandainya lokasinya terjadi gangguan atau bencana ya. Kemudian yang kedua adalah enkripsi data ya. Amankan data backup dengan enkripsi untuk melindungi dari akses yang tidak sah ya. Nah, ini penting juga ya, jangan sampai prosedur backup data ini justru menjadi celah ya, datanya untuk dicuri di jalan waktu ditransmisikan ke tempat yang lainnya ataupun ke server yang lainnya ya. Yang ketiga adalah dokumentasi dan prosedur ya. Nah, buat dokumentasi proses backup dan recovery serta prosedur yang jelas untuk diikuti saat pemulihan data. Jangan sampai ketika nanti terjadi serangan ya, justru proses pemulihannya itu sangat sulit ya, dan itu nanti akan mengganggu proses bisnis secara keseluruhan ya. Yang keempat adalah automasi backup ya. Nah, kalau memang prosedurnya sudah jelas ya, gunakan otomasi untuk mengurangi kesalahan manusia dan memastikan backup dilakukan secara konsisten ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari ya. Jadi kesimpulan singkatnya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama, pentingnya backup data. Yang pertama untuk perlindungan data, yaitu mengatasi kehilangan data, kerusakan, serangan cyber dan bencana. Kemudian yang kedua, agar pemulihannya juga cepat ya, yaitu untuk mengurangi downtime dan biaya dari bisnis yang dijalankan. Kemudian yang kedua adalah komponen dan langkah ya. Untuk komponennya nanti adalah sumber data, media, perangkat lunak dan strategi. Adapun langkahnya yaitu identifikasi, pilih media dan perangkat lunak serta konfigurasi dan monitor ya. Untuk jenisnya ya dan metodenya ya, jenisnya ada full, incremental dan diferensial. Sedangkan metodenya nanti ada lokal dan jarak jauh ya. Untuk praktik terbaik ya, ini adalah 321 ya, 3 salinan data dengan di 2 media ya, yang pastikan satunya adalah offsite ya, atau di luar lokasi dari server yang mengoperasikan data tersebut ya. Baik, saya kira demikian ya materi kita kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun diskusi silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.